يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bagaimana proses pengambilan hukum yang kemudian menjadi fikih? Pada dasarnya, ada titik kesamaan antara Aswaja dan Wahabi, yaitu sama mengakui bahwa 1. Mencari dalam kitabullah, 2. Mencari dalam sunnah Rasul, 3. Bila tidak ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul, maka dilakukan ijtihad. Pada prakteknya, Wahabi malas berijtihad. Di samping curiga berlebihan terhadap akal, ini sindrom Mu'tazilah. Kaum Wahabi merasa ijtihad bukan sunnah Nabi SAW. Melakukan ijtihad berarti melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW, serta mengakui ada hukum yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Bukankah ini bertentangan dengan semangat mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis? Tapi Wahabi menolak dianggap mengabaikan ijtihad mereka dengan alibi tidak ada ijtihad dalam ibadah. Ijtihad berlaku pada selain ibadah, sehingga dalam hal ibadah tidak dilakukan ijtihad. Di sini berbeda dengan Aswaja. Aswaja menyatakan bahwa tidak ada ijtihad dalam ibadah itu dalam hal usul ibadah, pokok asal ibadah. Sedangkan dalam furu' ibadah, cabang ibadah seperti teknis, dilakukan ijtihad. Pada kenyataannya, Wahabi tidak konsisten dengan pernyataannya tidak ada ijtihad dalam ibadah, karena dalam hal tertentu pun ternyata menerima adanya ijtihad dalam furu' ibadah, seperti khutbah Jumat dengan selain bahasa Arab, konversi zakat fitrah dari kurma ke beras atau uang. Terhadap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, kalangan Wahabi menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul bid'ah dan terlarang. Adapun Aswaja memandang bahwa yang haram itu adalah yang dilarang, bukan yang tidak dilakukan. Aswaja memandang prinsip dasarnya adalah bahwa yang harus adalah yang diperintah, yang tidak boleh adalah yang dilarang. Bila tidak dilarang ataupun diperintah, termasuk yang tidak dilakukan Rasul tanpa adanya dalil larangan, maka hukum prinsip dasarnya adalah boleh ijtihad. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk kembali kepada maksud atau keinginan Al-Quran dan Sunnah. Nah, hal ini diantaranya akan berkaitan dengan hukum tradisi-tradisi di masyarakat berbagai bangsa, tradisi-tradisi budaya di kalangan kaum muslimin. Dalam berdalil, Wahabi selalu meminta dalil spesifik, sedangkan Aswaja memperkenankan menggunakan dalil umum bila tidak ada dalil spesifik. Contoh, menyatakan tidak ada dalil ngumpul membaca Yasin malam Jumat, karena meminta dalil spesifik berupa perintah atau contoh Nabi ngumpul malam Jumat membaca Yasin. Aswaja memandang kalaupun dikatakan tidak ada dalil spesifik untuk ngumpul baca Yasin malam Jumat, sudah cukup dengan dalil umum perintah membaca Al-Quran. Dalam diskusi hal tersebut berkaitan pula dengan wacana bolehkah ijtihad dalam ibadah. Wahabi memandang bahwa ibadah membaca Yasin di malam Jumat tidak boleh, karena tidak boleh ada ijtihad dalam ibadah. Aswaja memandang bahwa hal tersebut furu' saja dan boleh dilakukan ijtihad karena usulnya sudah ditetapkan berupa perintah umum membaca Al-Quran. Dalam menjatuhkan hukum selanjutnya, Wahabi melakukan inkonsistensi. Wahabi kemudian menyatakan ngumpul baca Yasin malam Jumat itu bid'ah.
dan sesat dengan menggunakan hadis kullu bid'atin dhalalatun. Kenapa dikatakan inkonsistensi? Karena hadis tersebut dalil umum, sedangkan Wahabi menyatakan harus dalil spesifik dalam menetapkan hukum, tidak cukup dengan dalil umum. Kalau konsisten dengan harus dalil spesifik, maka harusnya menyatakan bid'ah itu dengan dalil spesifik berupa ayat Al-Quran atau hadis yang redaksinya membaca Yasin malam Jumat bid'ah dolalah. Bila kemudian menyatakan bid'ah dengan menggunakan hadis kullu bid'atin dolalah, maka secara tidak langsung memperkenankan dan menetapkan hukum dengan dalil umum. Bila memperkenankan dan menetapkan hukum dengan dalil umum, maka ngumpul baca Yasin malam Jumat harus diterima bahwa itu cukup berdalil dengan dalil umum, perintah membaca Al-Quran. Khirah kaum Wahabi untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, ittiba sunnah, dan kembali kepada Islam yang murni, rujuk ila Al-Quran wa hadis, secara serampangan menimbulkan dampak negatif bagi ketentraman umat. Hal ini menyalahi maqasid syari'iyah. Tentunya juga menyalahi maqasid sunnah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Semoga semangat kaum Wahabi dalam membid'ahkan bukan lahir dari syahwat tersembunyi mereka,